dikasihi Kristus. Amin. Selamat hari Minggu, selamat datang ke hadirat Tuhan. Meskipun saat ini kita masih terpaksa harus beribadah di rumah, tapi kita percaya dimanapun kita berada, Tuhan akan hadir, datang mengurapi kita, melawat kita. Kita mau bersatu hati, kita mau membesarkan nama Tuhan, kita mau memuliakan Tuhan, karena hanya Dialah Allah kita yang layak untuk menerima segala pujian, penyembahan kita. Kita mau angkat satu pujian, Ku beri kemuliaan. Ku
Tuhan, Allah kami yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Engkau adalah Allah yang maha besar, dahsyat dan ajaib. Engkau yang melampaui segala akal. Engkau Allah yang berkuasa atas seluruh yang ada di bumi dan di surga. Hari ini kami bersyukur sebab Tuhan sudah menolong kami sepanjang minggu. Kami sudah menikmati penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, kekuatan Tuhan yang dahsyat dan ajaib. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah melawat kami, Engkau sudah menjagai kami, Engkau sudah memberkati kami. Begitu banyak kebaikan-Mu yang kami nikmati sampai hari ini. Sebab itu di hari yang luar biasa ini bersama dengan keluarga-keluarga kami bersyukur, bermazmur dan berterima kasih kepada Engkau dengan doa pujian penyembahan kami Tuhan. Kami menyerahkan ibadah kami dalam rumah-rumah kami bersama dengan keluarga kami. Kami menyerahkan hamba-hamba-Mu yang melayani, menyerahkan seluruh keluarga-keluarga kami yang melayani Engkau dengan doa puji-pujian kami. Kami percaya bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kami, siap melawat kami, memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan segenap hati kami siap melayani Engkau. Haleluya. Mari semua yang di rumah-rumah sama-sama katakan amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara, saya jemput semuanya untuk bangkit berdiri. Kami percaya bahwa Tuhanlah kekuatan dan mazmur kita di tengah masalah kita, apapun yang terjadi dalam hidup kita. Kita percaya kita punya Tuhan yang luar biasa. Kita mau angkat pujian ini, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Amin. Haleluya. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Gunung, batu, dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara
Kita membesarkan namanya. Haleluya. Kita angkat satu pujian. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Haleluya. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya, besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang besar, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang besar, jiwaku ditebus oleh-Nya. Sekali lagi kita akan pujian ini. Besarkan nama Tuhan, besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Katakan Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang besar, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang besar, jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Sekali lagi, jiwaku ditebus oleh-Nya. Haleluya, haleluya. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Kita sudah memuji Tuhan, kita sudah menyembah Tuhan. Haleluya. Saatnya kita mau mengosongkan hati kita, mengosongkan pikiran kita. Biarlah Tuhan mengurapi hati kita, mengisinya dengan kebenaran firman-Nya. Haleluya, haleluya. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau angkat satu pujian yang mengatakan, Tuhan penolongku, tak sekalipun Tuhan kan lalai tepati janji yang difirmankan-Nya. Tak sekalipun Tuhan kan gagal genapi semua yang dirancangkan-Nya. Amin, saudaraku. Haleluya. Sekalipun Tuhan kan lalai tepati janji yang difirmankan-Nya. Tak sekalipun Tuhan kan gagal genapi
kita mau dengarkan kebenaran firman Tuhan. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada hamba-Nya. Bapa di surga, kami bersyukur buat kebenaran yang akan kami dengar. Tuhan, tuntun dan pimpin kami agar kami mengerti dan memahami isi firman-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Tolonglah kami dengan kuasa kebenaran-Mu agar kami peka dan menerima firman-Mu, dan lebih daripada semuanya itu menjadikannya dasar dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami percaya urapan-Mu ada di atas setiap kami yang mendengarkannya mulai saat ini. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, topik kita minggu ini adalah hidup dalam kerajaan sungsang. Hidup dalam kerajaan yang sungsang. Mari kita buka Alkitab kita bersama-sama dalam Injil Markus pasal 3 ayat 20 sampai dengan 22. Injil Markus pasal 3 ayat 20 sampai dengan 22. Kebenaran firman Tuhan saya akan bacakan. Injil Markus pasal 3 ayat 20 sampai dengan 22. Firman Allah, Yesus dan Beelzebul. Kemudian Yesus masuk ke sebuah rumah. Maka datanglah orang banyak berkerumun pula, sehingga makan pun mereka tidak dapat. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Dan ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem berkata, ia kerasukan Beelzebul, dan dengan penghulu setan ia mengusir setan. Saudara-saudara yang terkasih, kebenaran firman Tuhan kita dengar tentang sebuah perdebatan tentang kehidupan Yesus di tengah-tengah dunia ini. Saudara-saudara yang terkasih, hidup dalam kerajaan yang sungsang. Memang keberadaan Yesus di tengah-tengah dunia ini selalu kontras dengan apa yang ada di hadapannya. Entah itu berhubungan dengan sebuah prinsip hidup, entah itu berhubungan dengan sebuah liturgi agama, entah itu berhubungan dengan sebuah budaya hidup, entah itu berhubungan dengan aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan yang telah dipatenkan. Sehingga pada waktu Yesus berada di tengah dunia ini, membuat sikap dan pernyataan prinsip-prinsip ilahi yang seakan-akan benar-benar menentang dan kontras dengan apa yang telah dipatenkan di tengah-tengah dunia ini. Ya, berbicara soal Romawi, berbicara soal pemerintahannya yang sudah kokoh, kuat, tangguh. Berbicara soal Yudaisme, berbicara soal agamanya yang sudah kokoh, sudah kuat, sudah tangguh. Berbicara soal kebenaran filsafat, kita sudah tahu bahwa Yunani dengan filsafatnya yang kuat, yang hebat, yang tidak perlu diragukan lagi. Sehingga memang pada waktu Yesus ada di tengah-tengah dunia ini, seakan-akan membongkar 3 konsep kehidupan ini di dalam tatanan kehidupan masyarakat. Sehingga pernyataan dan sikap-sikap yang ia keluarkan seakan-akan itu menjadi sesuatu yang sangat sungsang yang dapat diterima oleh banyak orang. Saudara-saudara yang terkasih, kita mulai dari ayat ini. Pada waktu ia berada dalam rumah itu, keluarganya mendengar bahwa pernyataan Yesus, sikap Yesus, prinsip-prinsip Yesus yang diajarkan, ketentuan dan aturan-aturan yang diajarkan baik berhubungan dengan kehidupan berperilaku sehari-hari, entah itu prinsip kehidupan, entah itu kehidupan beragama, entah itu kehidupan bernegara, seakan-akan ini mengusik, seakan-akan ini membongkar segala sistem yang telah ada selama ini. Sehingga orang tua atau keluarga daripada Yesus berusaha menjemput Yesus karena dianggap sudah tidak waras. Saudara, kata ini sangat menarik. Ayat 21 berkata, waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Saudara, dalam bahasa Indonesia kata waras itu memiliki arti sederhana, sembuh. Jika kita balik, lawan kata daripada waras artinya sakit, belum sehat. Kata ini lebih menunjuk kepada orang yang sedang sakit secara psikis, gangguan jiwa, pikiran mentalnya belum bagus, masih sangat labil sekali, saudara. Jadi kata bahasa yang dipakai untuk tidak waras di sini artinya bahwa Yesus masih sakit.
Secara jiwa Yesus merasa sakit. Kenapa? Dilihat dari sikapnya, dilihat dari pernyataannya, dilihat dari tindakan, dilihat dari prinsip, dilihat bagaimana ketentuan dan aturan-aturan yang telah dibongkarnya, diobrak-abriknya di tengah-tengah kehidupan Romawi pada waktu itu. Sehingga orang tuanya merasa bahwa Yesus sudah tidak waras lagi. Nah, saudara-saudara yang terkasih, memang kalau kita menjelaskan sesuatu kepada banyak orang, kadang-kadang orang itu harus masuk dalam sebuah pengalaman yang pahit, baru akan mengalami arti dan maksud daripada apa yang kita jelaskan. Sebab itu sulit untuk Yesus menjelaskan apa yang telah akan dialaminya dan mau mengalaminya, sehingga dia sulit untuk menjelaskan bagaimana menerapkan sebuah prinsip kebenaran firman Tuhan. Nah, kekasih-kasih Tuhan, kenapa dianggap tidak waras? Saya mencatat ada 3 hal mengapa Yesus dianggap keluarganya tidak waras lagi sehingga mereka berani menjemputnya. Nah, saudara-saudara, yang pertama itu saya mencatat bahwa kenapa dianggap tidak waras? Karena Yesus telah meninggalkan rumah, meninggalkan sanak saudara, meninggalkan orang tua, bahkan yang paling terpenting di sini adalah meninggalkan dinasti keluarga dalam hidupnya. Ia meninggalkan pekerjaan yang selama ini diturunkan otomatis dari orang tuanya kepada dia. Kenapa orang-orang berkata bahwa Yesus tidak waras? Karena seseorang yang tiba-tiba keluar dari rumah, tinggalkan sanak saudaranya, tinggalkan orang tuanya, tinggalkan pekerjaannya. Kita tahu bahwa Yusuf tukang kayu. Yusuf dan Yesus bisa menghasilkan uang dalam 1 minggu. Dan otomatis kebiasaan genetik yang ada bahwa kalau orang tuanya bekerja nelayan, maka anaknya nelayan. Orang tuanya juga tukang kayu, maka anaknya tukang kayu. Makanya Yesus selalu disebut anak tukang kayu. Tiba-tiba Yesus harus meninggalkan profesi itu. Ditambah lagi meninggalkan sanak saudaranya yang selama ini membesarkan dia. Tidak hanya itu saja, bahkan saudara-saudara, kalau saudara ikuti kitab Injil, Yesus selalu membuat pernyataan-pernyataan bahwa seakan-akan dia tidak berasal daripada keluarga itu. Keluargaku adalah mereka yang melakukan firman Tuhan. Artinya bahwa hampir-hampir Yesus menyangkal bahwa dia tidak berasal daripada keluarga itu. Nah, pernyataan-pernyataan ini dianggap keluarga Yesus itu sudah tidak waras lagi. Saya namakan ini adalah sebuah kehidupan yang sungsang. Nah, itu alasan mengapa orang tuanya Yesus menjemput Yesus kembali, karena dianggap tidak waras. Salah satunya adalah karena Yesus meninggalkan rumah, meninggalkan didikan orang tua, meninggalkan pekerjaannya, meninggalkan sanak saudaranya, dan keluar begitu saja, memilih untuk menjadi seorang pengkhotbah keliling yang tidak punya rumah, tidak punya tempat tinggal, tidak punya masa depan, harapan dan masa depan tidak tahu harus seperti apa. Investasi dan jaminan masa depan juga masih sangat diragukan saat itu. Makanya orang tuanya berkata bahwa Yesus sudah tidak waras lagi. Hal yang kedua, kekasih-kasih Tuhan, dalam kehidupan kerajaan yang sungsang yang ada, yang kedua adalah Yesus menuju kepada sebuah benturan yang keras. Pada saat itu dia masuk dalam sebuah rumah. Ayat 20 berkata bahwa ia masuk ke dalam sebuah rumah. Saya percaya bahwa rumah ini adalah rumah yang bukan sembarang rumah. Rumah ini pasti sebuah rumah yang adalah rumah khusus. Rumah imam, rumah orang Lewi, rumah Yahudi, rumah imamat, rumahnya orang Farisi. Di mana rumah ini dipakai untuk sebuah religius agama yang baik, yang sehat. Tiba-tiba Yesus datang dan masuk ke dalam rumah ini, saudara. Ini yang dianggap orang tua Yesus bahwa Yesus tidak waras lagi. Sebab yang berani berhak masuk ke dalam rumah itu adalah orang khusus, orang yang punya kualifikasi agama yang khusus, orang hebat, orang terpandang, orang religius, orang terhormat, orang yang dianggap punya pengaruh besar, yang berani masuk dalam rumah itu. Pada waktu Yesus masuk ke dalam rumah ini, dia sedang melawan benturan-benturan keras. Saudara-saudara yang terkasih, mengapa? Karena terlepas dari rumah yang ia masuki untuk berkhotbah di sana,
tetapi juga keberadaan Yesus dalam khotbahnya. Ia selalu saja membuat sikap pernyataan yang benar-benar 180 derajat berubah daripada selama ini apa yang diterapkan oleh kaum Yahudi di dalam beribadah. Selama ini mereka beribadah di jalan, mereka pakai baju putih. Makanya Yesus selalu bilang ini, engkau berdoa namun hidupmu seperti ini dan sebagainya. Mereka selalu mempertontonkan agama mereka. Sementara Yesus datang dan dengan sebuah pola pikir yang sungsang, dia berkata bahwa ibadah itu dalam hati. Gereja itu dalam hati. Gereja itu dalam diri. Penyembahan itu dalam diri. Bukan pergi menyembah di Sion. Nah, ini yang akhirnya menjadi sebuah benturan keras. Tiba-tiba Yesus harus mengobrak-abrik sistem liturgi yang selama ini telah dipatenkan dari generasi ke generasi. Tiba-tiba Yesus harus berkata bahwa bagaimana mungkin kamu berdoa di depan jalan raya? Bagaimana mungkin kamu pergi menyembah di Sion? Sementara penyembahan yang sebenarnya adalah penyembahan dalam hati. Ini seakan-akan Yesus mati. Siapa yang berani berhak untuk menggugat liturgi saat itu? Siapa yang berani berhak menentang ketentuan-ketentuan Yudaisme yang selama ini dari tahun ke tahun, dari masa ke masa? Tidak ada orang yang berani. Makanya pada waktu Yesus membuat sikap dan pernyataan-pernyataan seperti ini seakan-akan Yesus sedang membawa dirinya untuk mengalami sebuah benturan keras. Saya namakan ini sebuah kehidupan yang sungsang. Saudara, orang-orang ditentang dan ini sangat berbahaya. Keluarga pasti berpikir bahwa ia tidak waras lagi. Karena orang seperti itu yang melawan kekuasaan pemerintahan yang ada itu adalah orang yang sudah tidak waras lagi. Sepasti saja siapa saja dari mana saja tidak akan menang melawan sistem yang telah ditaruh di dalam tatanan kehidupan saat itu. Ada orang Farisi di sana, ada orang Yahudi di sana, ada kaum Ortodoks di sana. Tidak mungkin Yesus seorang diri membuat sikap, memberikan sikap, pernyataan, prinsip untuk menentang budaya, menentang kebiasaan beragama selama ini sudah ditaruh di sana. Makanya keluarga Yesus sudah menganggap bahwa Yesus sudah tidak waras lagi. Yesus sedang menerapkan sebuah kehidupan yang sungsang, saudara. Mari kita pelajari terus. Kita sudah belajar dua. Yang pertama tadi kita pelajari adalah Yesus meninggalkan rumahnya, masa depannya, jaminan masa depannya. Ini dianggap orang tuanya tidak waras. Yang kedua, Yesus sedang membawa dirinya untuk mengalami sebuah masalah besar. Makanya orang tuanya katakan bahwa ini tidak waras lagi. Yang ketiga yang saya catat, adalah Ia membentuk, ia mengawali, ia menunjuk, ia membuat sebuah paguyuban kecil yang aneh. Kenapa saya katakan paguyuban kecil yang aneh? Dan akhirnya orang tuanya katakan bahwa ia tidak waras lagi. Karena proses pemilihan orang-orang yang akan ada di dalam paguyuban itu adalah orang-orang yang sedikit aneh menurut pandangan masyarakat. Bagaimana mungkin Yesus memulai sebuah karir yang besar, yang konsepnya adalah konsep kerajaan Allah? Bagaimana Yesus membuat sebuah konsep keselamatan? Bagaimana Yesus membentuk sebuah sekolah berita hidup yang baik? Sementara proses perekrutan personilnya adalah personil-personil yang datangnya dari orang pinggiran. Ia memulai dengan Petrus di Danau Galilea. Ia mulai mencopot Matius saat duduk di kursi pemungut cukai dan lain sebagainya. Ini yang saya namakan ia sedang membentuk sebuah paguyuban kecil yang aneh. Ini sungsang, saudara. Ini kontras. Makanya orang tuanya bilang ini orang sudah tidak waras. Bagaimana mungkin dia memulai sebuah visi besar dengan merekrut orang yang benar-benar tidak ada harapan. Orang kecil, orang pinggiran, orang yang tidak tahu apa-apa. Kerjanya cuma pelaut, kerjanya cuma tarik pajak dan sebagainya. Saudara-saudara yang terkasih, jika kita melihat sepintas dengan kacamata manusia, benar-benar Yesus tidak waras. Kenapa? Kalau orang memilih untuk memulai sesuatu yang bagus, yang baik,
yang terhormat, tentu proses kualifikasi pemilihan itu telah diselidiki dengan baik. Bagaimana mungkin dia memilih seorang pemungut cukai? Bagaimana mungkin dia datang dan tinggal di rumah Sakeus? Bagaimana mungkin dia memilih Petrus? Ia memulainya dari pinggir, benar-benar pinggir sekali, saudara. Ini yang dianggap. Sementara kaum Yudaisme itu mereka merekrut orang-orang yang terpandang. Imam pun itu berdasarkan genetik. Orang Lewi harus jadi imam. Sementara Yesus memulai sesuatu yang seakan-akan ini mengkocar-kacirkan pemahaman saat itu. Bagaimana Yesus berkata bahwa seisi dunia diselamatkan, tapi milih orangnya pilih Matius pemungut cukai. Bagaimana mungkin dia katakan bahwa pergilah ke seluruh dunia untuk jadikan semua bangsa muridku, sementara dia pilih orangnya orang dari pinggir laut. Ini yang dianggap tidak masuk akal. Saudara-saudara yang terkasih, Yesus memulai sesuatu dari pinggir. Nah, saudara-saudara yang terkasih, ini yang dianggap Yesus, yang dianggap orang tuanya bahwa Yesus sudah tidak waras lagi. Sehingga mereka berusaha untuk menjemputnya kembali. Saudara-saudara yang terkasih, kita masuk kepada aplikasi dan kesimpulannya. Bahwa Yesus melakukan 3 hal ini bukan berarti tidak punya alasan yang kuat. Kita tahu bahwa selama ini orang menganggap Yesus adalah sebatas manusia. Tetapi jangan lupa bahwa Yesus semakin bertambah besar dan penuh dengan hikmat Allah. Dan untuk menjalani hikmat Allah ini, dia memulainya dari pinggir. Halo kekasih-kekasih Tuhan. Merekrut orang pemungut cukai, merekrut orang dari pinggir Danau Galilea, itu adalah hikmat Allah. Manusia hanya memandang apa yang menjadi, apa yang ada di pinggir. Tetapi Allah melihat yang dari pinggir pun bisa menjadi orang yang berkualitas. Saudara-saudara, kalau ada 3 alasan mengapa keluarganya menganggap dia tidak waras, maka ada 3 alasan pula kenapa Yesus melakukan hal itu. Yang pertama, tadi yang pertama adalah dia itu meninggalkan rumah, pekerjaan, profesi, dan masa depannya. Jawabannya adalah begini. Ia meninggalkan rumah, meninggalkan keluarga, meninggalkan pekerjaan, masa depan, jaminan hidupnya. Karena Yesus ingin membuang yang namanya sebuah jaminan. Halo kekasih-kekasih Tuhan, jemaat Tuhan di mana saja berada. Kita masuk kepada klimaks di mana kekristenan harus hidup seperti Yesus. Jika saudara hidup taruh pengharapan saudara di atas jaminan-jaminan yang kita capai hari-hari ini, maka kita akan kecewa. Sebab itu Yesus tidak menjadikan profesi tukang kayu, tidak menjadikan keluarganya, tidak menjadikan segala sesuatu yang sudah baik itu menjadi jaminan hidupnya. Halo orang-orangku di dalam Tuhan. Bagi dunia luar, Yesus sudah mapan, sudah punya pekerjaan, sudah punya keluarga yang harmonis. Tetapi di sini Yesus tidak mau menjadikan itu sebuah jaminan dalam kehidupan masa depannya. Dibandingkan orang lain, mungkin Yesus pada waktu itu hidupnya sudah mapan, saudara. Tetapi dia membuang semua jaminan itu, kekasih Tuhan. Ini yang saya namakan kehidupan yang sungsang. Saudara-saudara yang terkasih, kadang-kadang kita telah mati di dalam segala sesuatu yang kita capai. Kadang-kadang segala sesuatu itu telah membunuh hidup kita sehingga kita tidak bangkit lagi karena kita tidur di atas jaminan yang telah ada. Sehingga membuat kita tidak bisa berkreasi lagi, tidak berinovatif lagi, tidak beriman lagi, tidak bangkit lagi, tidak lagi hidup untuk Tuhan. Kenapa? Kita sudah punya jaminan. Oh, anak mantu sudah bekerja baik. Oh, anak mantu sudah bekerja baik. Oh, papa sudah bekerja baik. Oh, ibu sudah bekerja baik.
Hati-hati kalau kita taruh segala sesuatu di atas jaminan seperti itu. Kekasih-kekasih Tuhan, Yesus dianggap tidak waras, tetapi dia punya alasan yang kuat kenapa dia melakukan itu. Yang pertama adalah dia tidak mau menjadikan semua yang menjadi keturunannya adalah jaminan untuk ia berpijak. Saudara-saudara harus pegang ini baik-baik. Jangan sampai segala sesuatu yang ada secara turun-temurun membunuh kemampuan kita, membunuh talenta kita, membunuh kreasi kita, sehingga kita tidak berkembang lagi bersama dengan Tuhan. Kenapa? Semua sudah ada kok. Ini Yesus tidak inginkan. Makanya dia berani tinggalkan pekerjaannya. Saya tidak bilang saudara untuk tinggalkan pekerjaan saudara. Tidak, saudara. Tapi jangan sampai pekerjaan saudara, profesi kita, apa yang kita capai dan kita miliki itu menjadi masalah terbesar dalam hidup kita. Kasih Tuhan, ini alasan yang kuat kenapa Yesus tinggalkan rumahnya. Kenapa? Karena Yesus tidak mau hidup dalam jaminan yang sudah ada. Dia memilih untuk menjadi seorang pengkhotbah keliling, yang dia berkata kepada murid-muridnya bahwa burung ada sarangnya tapi anak manusia tidak ada rumahnya, saudara. Bahasa ini agak membuat murid-muridnya ciut. Tetapi kembali lagi bahwa Yesus tidak ingin taruh sebuah jaminan di atas apa yang telah ada di depan matanya. Selama kita taruh jaminan di atas apa yang ada di depan mata kita, saudara, sebentar lagi akan sirna, sebentar akan musnah, dimakan karat, dimakan nyengat, dan sebagainya. Sebab itu kekasih-kekasih Tuhan, marilah kita taruh jaminan kita di dalam Yesus. Yesus keluar dari rumahnya, tinggalkan profesi pekerjaannya karena dia taruh jaminannya di dalam Allah. Dia tahu bahwa orang yang hidup dalam Tuhan, orang yang melayani Allah, orang yang hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan pasti dijamin. Selama ia tidak mempertahankan jaminan yang saat ini ada, maka Allah mampu menjamin hidupnya. Bunga bakung yang tidak pernah memintal, namun Allah mendandani. Burung yang di udara tidak pernah menabur dan menanam, tapi Allah memberi makan. Ini pertanda bahwa selama kita taruh pengharapan kita dalam Allah, dalam Yesus, saudara akan terjamin hidupnya. Kebenaran yang pertama adalah mengingatkan kita agar jaminan kita itu hanya ada di dalam Yesus, di dalam Allah. Jangan jadikan segala sesuatu yang hari-hari ini kita capai, yang kita miliki, menjadi jaminan. Tanah kita yang berhektar-hektar pun itu bukan sebuah jaminan. Kesehatan kita yang membaik, yang prima hari-hari ini pun bukan sebuah jaminan. Gelar yang kita miliki hari-hari ini bukanlah sebuah jaminan. Profesi yang kita miliki bukanlah sebuah jaminan. Jaminan kita adalah selama saudara mendudukan Yesus menjadi kepala atas hidup saudara. Itu adalah jaminannya. Kasih-kekasih Tuhan, jangan sampai kita terpengaruh dengan apa yang hari-hari ini kita hadapi. Mungkin kadang orang akan katakan saudara tidak waras. Memang ikut Yesus itu kadang-kadang kita tidak waras, saudara. Orang anggap kita ini kita kelainan, kita sakit jiwa. Yesus saja dianggap sakit, saudara, karena tinggalkan rumahnya, tinggalkan profesinya. Kalau hari ini Tuhan sedang berbicara dalam hatimu untuk tinggalkan sesuatu karena Yesus sudah anggap bahwa itu sudah menjadi berhala dalam hidupmu, tinggalkan itu. Kalau hari ini Yesus sedang berbicara untuk Tuhan panggil saudara, Tuhan angkat saudara, Tuhan harus katakan bahwa tinggalkan sesuatu yang saudara pegang erat-erat, berani nggak saudara tinggalkan? Berani nggak saudara buang itu? Karena mungkin itu menjadi masalah di hari yang akan datang. Saudara-saudara yang terkasih, saya tidak sedang berbicara untuk saudara tinggalkan pekerjaan, tinggalkan orang tua, tinggalkan profesi. Tidak, saudara. Saya sedang berbicara jika yang kita miliki menjadi pengganggu untuk kita benar-benar hanya berharap kepada Allah. Itulah masalahnya. Itulah masalahnya.
Hal yang kedua, Yesus melakukannya bukan berarti Yesus tidak punya alasan. Orang tuanya menganggap ia tidak waras karena ia masuk ke dalam sistem ortodoks Yudaisme dengan agamanya yang kuat. Tetapi Yesus punya alasan yang kuat. Kenapa ia harus ada di sana untuk menunjukkan prinsip-prinsip hakiki Allah? Karena memang Yesus ingin membuang yang namanya rasa aman. Halo kekasih-kekasih Tuhan, kekristenan jangan motonya rasa aman. Kekristenan kalau motonya rasa aman, itu masalah. Sebab selama kita ada dalam dunia ini, kita tidak akan pernah menemukan yang namanya aman terus, saudara. Jadi kalau moto hidup kita cuma hanya mau mencari aman, itu saya pikir sumber masalahnya. Cari rumah yang aman, perumahan yang aman, lalat pun gak boleh masuk, orang pencuri pun tidak masuk, dan sebagainya. Cari pekerjaan yang aman, cari teman-teman yang aman, cari segala saudara, saya mau kasih tahu, selama konsep hidup kita hanya mau cari aman, saya pikir itu sumber masalahnya. Sebab Yesus tahu bahwa dia masuk dalam rumah itu tidak aman. Tetapi dia masuk, saudara. Dari awal saya sudah katakan, kita kadang-kadang sulit untuk menjelaskan kepada teman, sahabat, atasan, pimpinan kita tentang pengalaman-pengalaman yang seperti ini. Karena kalau orang tidak masuk pengalaman-pengalaman seperti ini, sulit untuk memahaminya. Pada waktu kita memberitahukan ke atasan, saya harus seperti ini. Yang kontras, kita takutnya nanti dia akan bilang apa dan sebagainya dan sebagainya. Tawaran yang diberikan di sana berbahaya, tidak aman, berisiko, nanti kamu mati dan sebagainya. Saudara-saudara yang terkasih, Yesus tahu bahwa dia sedang berhadapan dengan kaum ortodoks. Yesus tahu sedang berhadapan dengan orang Yahudi. Yesus tahu sedang berhadapan dengan pemerintahan Romawi. Yang artinya bahwa itu tidak boleh diganggu buat aturan-aturan ketentuan-ketentuan yang ada. Tapi Yesus masuk dalam rumah itu dan membongkarnya. Saudara, saya mau tantang saudara, mau nggak saudara bongkar sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak Allah? Jangan mau jadi orang yang ikut-ikut saja. Yang penting aman, yang penting gaji aman, yang penting kedudukan aman, yang penting posisi aman. Itulah sumber masalah kita. Saya mau tantang saudara, berani nggak saudara membuat sesuatu yang benar-benar rasa tidak aman di sana? Kekasih-kekasih Tuhan. Orang cari rumah yang aman, cari posisi kedudukan yang aman, ya, cari pekerjaan yang aman, yang tidak berbahaya, yang tidak berisiko dan sebagainya. Saudara, orang yang hidup seperti ini, saya pikir orang ini sedang bermasalah. Malah orang ini yang seperti ini yang tidak waras. Orang yang seperti ini yang malah sakit. Cari pekerjaan aman. Segala sesuatu itu pasti tidak aman, saudara. Tetapi kehadiran saudara di sana lah yang membuat segala sesuatunya menjadi aman. Yesus tahu bahwa dalam rumah itu pasti tidak aman. Kenapa Yesus melakukan itu? Karena ia ingin membuang rasa aman dari hidupnya. Kekristenan bukan motonya aman. Lalu kekasih Tuhan, kekristenan bukan motonya aman. Tujuan akhir saudara di dalam dunia ini bukan supaya saudara aman, tinggal di tempat yang aman, kompleks yang aman, jauh dari pencuri, jauh dari hewan piaraan dan sebagainya. Saudara-saudara yang terkasih, hindarkan yang namanya situasi pikiran aman sendiri. Kekristenan bukan menuju kepada yang namanya aman. Yesus tahu bahwa masuk dalam rumah itu berbahaya, berisiko. Tapi Yesus ada di sana untuk membongkarnya. Saudara mungkin katakan bahwa itu sudah sulit, itu sudah sistem, ini sudah tidak bisa. Saya mau tantang kita semua bahwa mau nggak saudara membongkarnya? Katakan dalam dirimu bahwa Tuhan pasti menyertai saya. Katakan dalam dirimu bahwa Tuhan pasti menjaga saya. Kalau saya Tuhan izinkan untuk ada di sana, maka saya berani dan punya kekuatan besar dari Allah untuk mengobrak-abrik rumah itu. Ini namanya sungsang.
Ini baru namanya waras. Ini baru namanya sehat. Kalau saudara diam-diam saja, malah itu justru orang curiga saudara sah dan saya tidak waras. Mau yang mana saudara? Mau yang waras atau yang tidak waras? Mau yang sehat atau yang sembuh? Kehidupan orang hari-hari yang penting saya aman. Yang penting sekolah aman. Yang penting pekerjaan aman, posisi aman, keuangan aman. Saudara, kita bukan tolak ukurnya aman seperti itu. Jangan saudara pernah berpikir bahwa aman ini adalah mujizat Tuhan. Halo, kasih Tuhan. Jangan saudara pernah berpikir bahwa aman itu adalah mujizat Tuhan. Kalau saudara membuat sesuatu menjadi aman di sana, itulah mujizat Tuhan. Tetapi kalau saudara merasa aman di sana, jangan sampai saudara beranggap itu mujizat Tuhan. Kasih Tuhan. Hari-hari ini kita melihat situasi yang semakin mencekam ini. Orang lebih banyak mencari rasa aman. Tinggal di kompleks yang dipalang mati. Nggak boleh siapapun lewat. Takut, aman. Kita waspada, kita berhati-hati, itu wajar. Kita tetap ikuti protokol pemerintah. Saya pun sampai sekarang pun saya terus waspada. Keluarga terus waspada. Kita antisipasi supaya kita terhindar dan bantu mencegah pandemi ini. Tetapi bukan berarti kita menutup diri sehingga tidak ada akses hakiki, akses firman Allah, akses hidup kekal yang keluar masuk dalam hidup kita. Kasih Tuhan. Marilah kita hidup seperti yang Yesus hidupi. Hal yang ketiga, kalau tadi Yesus dianggap tidak waras, dalam hal yang ketiga adalah ia mengawali paguyuban, memilih merekrut orang-orang pinggiran, orang-orang tidak terpandang. Tetapi jawabannya kenapa Yesus melakukan itu ialah ia ingin menunjukkan bahwa dia tidak tertarik dengan yang namanya penilaian masyarakat, penilaian sesama. Ia ingin menunjukkan kepada orang Farisi, kaum ortodoks, orang Yahudi, Imam Lewi bahwa saya tidak perlu dengan yang namanya like di Facebook. Saya tidak perlu dengan yang namanya oke. Saya tidak perlu dengan yang namanya saya setuju dengan kamu. Yesus ingin menunjukkan kepada orang-orang saat itu bahwa bahasa saudara, pernyataan saudara, sikap saudara terhadap saya tidaklah menentukan hidup saya. Ingin saya tekankan, kenapa Yesus lakukan ini? Karena ia menunjukkan sebuah kehidupan yang sungsang. Ia pilih orang pinggiran karena ia ingin menunjukkan kepada banyak orang bahwa saya tidak terpengaruh dengan apa katamu. Dia pakai Sakeus, dia pakai Matius lagi, dia tinggal di rumah Sakeus. Dia pakai Petrus lagi, orang hanya bisa di pinggir laut. Saudara-saudara yang terkasih, Yesus tidak terprovokasi, Yesus tidak terkontaminasi dengan namanya bahasa masyarakat. Suara apa yang lebih keras hari-hari ini dalam hidupmu? Suara manusia atau suara Allah? Kita lebih terpengaruh dengan apa yang dikatakan orang. Dan lebih parah lagi, apa yang dikatakan orang itu ternyata tidak ditulis dalam Alkitab. Kita lebih suka mempercayai sesuatu yang tidak ditulis dalam Alkitab. Kita lebih suka mempercayai sesuatu yang biasa dibicarakan oleh masyarakat. Berbeda dengan Yesus. Semua orang tuding dia, semua orang ancam dia, benci dia. Kenapa panggil Matius? Kenapa tinggal di rumah Sakeus? Kenapa panggil Petrus? Dia tidak terpengaruh dengan apa kata orang. Dia tetap terpengaruh dengan apa yang namanya kata Allah. Alasan yang kuat kenapa dia membentuk paguyuban kecil yang aneh, dia ingin menunjukkan bahwa pandangan masyarakat, pandangan orang sesama kita tidak selamanya baik. Kalau yang baik kita tidak harus ikut. Pada waktu itu mayoritas semua orang itu pasti pilih yang baik, pasti pilih yang terhebat. Kenapa? Yesus memulai sebuah visi yang besar. Mana mungkin saya membangun sebuah rumah yang besar, sebuah sistem yang besar, sebuah pekerjaan yang besar
merekrut orang yang benar-benar tidak hebat sama sekali. Saudara, kesimpulan ini mengingatkan kita bahwa yang kecil, yang tidak terpandang, yang orang buang, yang terakhir, belum tentu itu jelek di hadapan Allah. Jadi ada sesuatu yang mungkin saudara terbuang hari-hari ini. Mungkin saudara sedang disingkirkan oleh pekerjaan dan sebagainya. Saudara jangan pernah takut, saudara. Biasanya yang disingkirkan itu yang dipakai oleh Allah. Biasanya yang dibuang itu, biasanya itu yang dipakai oleh Allah. Biasa yang tidak terlihat itu, saudara kerja saja. Bos mau lihat saudara, tidak lihat saudara, kerja saja. Biasa yang tidak terlihat itu, biasanya yang selalu dilihat oleh Allah. Bos mau tepuk tangan buat saudara, tidak tepuk tangan, tidak usah terpengaruh. Jangan terprovokasi dengan bahasa manusia. Tetap saja saudara bekerja di sana, tetap saja giat di sana, tetap kerja keras, sing-singkan lengan saudara, bekerja untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Jangan pernah terpengaruh, terprovokasi dengan bahasa manusia. Jangan senang kalau ada orang ambil jempol di Facebook. Sebab yang diangkat naik itu, besok itu bisa diangkat turun, saudara. Tapi kalau Allah sekali angkat saudara, saudara akan tetap naik di sana. Tetaplah di sana, jangan terprovokasi dengan apapun. Mungkin orang katakan, kau sudah bekerja bertahun-tahun, kau pangkat tidak naik-naik, gaji tidak naik-naik. Tetaplah bekerja di sana, saudara. Kalau saudara itu rasa dari Tuhan, mungkin saudara rasa bahwa ini saya sangat terpinggir, mungkin saudara rasa bahwa saya sangat disingkirkan, tetap saja bekerja. Yang terpenting saudara dengar suara Allah, bukan saudara sesama. Yesus ingin menunjukkan bahwa apa yang dikatakan orang tidaklah begitu penting bagi dirinya. Yang terpenting adalah suara Allah. Mungkin orang sudah mencibir saudara, orang sudah bilang, iya orang itu tidak waras lagi. Sudah tahu begitu di situ lagi. Dan ini bahasa sehari-hari yang kita dengar. Sudah tahu begitu kau di situ lagi. Sudah tahu itu sudah tidak benar, sudah begini dan begini, kamu masih di situ lagi. Nah, saudara-saudara yang terkasih, biasanya seperti ini biasanya dipakai Allah dalam situasi itu. Biasanya dipakai Allah dalam ruangan itu. Sebab itu saudara, jangan terkontaminasi dengan apa kata manusia. Yesus ingin menunjukkan bahwa saya tidak tertarik dengan penilaian masyarakat. Saya tidak tertarik dengan penilaian atasan. Saya tidak tertarik dengan penilaian sahabat. Saya tertarik dengan penilaian Allah. Halo kekasih-kasih Tuhan. Mungkin saudara sudah bekerja bertahun-tahun. Sudah giat sampai kerja banting tulang. Ya, saudara-saudara, sampai akhirnya saudara lelah, capek dan sebagainya. Mungkin saudara sudah hampir menyerah di sana, saudara. Saya mau katakan seperti ini. Biasanya yang tidak terlihat itu, itulah yang dilihat Allah. Biasa yang tidak tersentuh, itulah yang biasa disentuh Allah. Biasa yang tidak terpandang, itulah yang dipandang oleh Allah. Jangan terkontaminasi dengan bahasa manusia, tetapi dengarlah suara Allah. Tuhan kiranya memberkati kita. Tuhan kiranya menolong kita untuk kita pahami firman-Nya. Amin. Mari saudara, kita mau memberikan persembahan terbaik kita untuk Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Karena apa yang sudah Dia berikan, itu sudah melebihi dari apa yang kita minta Tuhan, yang kita minta. Dia Allah yang senantiasa mencukupkan kita. Mari saudara, persiapkan persembahan terbaik saudara, dan kita mau sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman yang Kau berikan bagi kami. Saat ini Tuhan, kami mau belajar memberikan persembahan terbaik kami untuk Engkau Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang akan memberkati kami. Engkau Allah yang akan membukakan sikap-sikap langit Tuhan, untuk senantiasa mencurahkan berkat-Mu atas kami semua Tuhan. Dan ajar kami Tuhan untuk boleh memberikan persembahan terbaik kami Tuhan, untuk boleh mengharumkan Engkau, untuk boleh memuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami boleh berdoa dan siap memberikan persembahan. Haleluya. Amin. Kita angkat satu pujian. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku
Terima kasih Tuhan, syukur bagi Engkau Tuhan. Engkau telah menuntun dan membimbing kami. Kasih-kasih Tuhan, marilah kita tundukkan kepala kita dan serahkan hidup kita ke dalam tangan kuasa dan pertolongan Tuhan. Bapa di surga, hari ini kami datang di hadapan-Mu dengan seluruh iman pengharapan yang Engkau anugerahkan bagi kami. Kami bersyukur minggu ini kami masih ada, masih melihat suami, istri, anak-anak dan seluruh kaum keluarga kami. Kami bersyukur setiap tangan Tuhan masih memelihara kami, memberi kami nafas kehidupan, penglihatan, pendengaran, kaki tangan yang utuh dalam hidup kami ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, sungguh tak terhingga kasih sayang, kasih setia-Mu dalam hidup kami. Pagi yang indah ini ya Tuhan, kami taruh seluruh umat Tuhan ke dalam tangan kuasa dan pertolongan-Mu. Dalam suka maupun duka, dalam keadaan apapun, kami mempercayakan hidup kami minggu ini ke dalam tangan kuasa dan pertolongan-Mu. Kami berdoa buat seluruh jemaat Yesia keluarga Allah yang hari ini ada dan mendengarkan firman Tuhan. Bahkan jemaat-jemaat Tuhan yang lain yang tidak bisa kami sebut satu persatu. Mereka yang ikut bergabung di dalam ikuti ibadah persekutuan ini dengan Tuhan. Kami berdoa Engkau datang dan Engkau memberkati. Engkau tolong dengan kuat kuasa darah-Mu. Jika ada yang sakit Engkau sembuhkan. Jika ada yang lemah Engkau kuatkan. Jika ada yang mengalami kekurangan, Allah Roh Kudus Engkau mencukupkan semuanya ya Tuhan. Kami berdoa yang mengalami pergumulan-pergumulan pribadi dalam kehidupan mereka, Engkau datang dan Engkau campur tangan, Engkau angkat, Engkau bebaskan, Engkau beri kekuatan untuk hamba-hamba-Mu, tanggungnya dengan kekuatan Tuhan. Kami berdoa buat setiap keluarga yang hari-hari ini, anak-anak kami yang sedang mengikuti kembali proses pendidikan yang baru. Tuhan tolong mereka dengan kuasa-Mu agar dapat menyesuaikan di dalam hari-hari situasi kebiasaan yang baru ini Tuhan. Agar mereka mengikuti pelajaran-pelajaran baik dari rumah, baik dari via internet. Tuhan tolong agar mereka dipimpin, dikuatkan, diteguhkan oleh kuat kuasa Roh-Mu yang kudus ya Tuhan. Kami berdoa yang kuliah, yang SD, SMP, SMA, Tuhan tolong dengan kuasa-Mu Tuhan. Campur tangan Allah hadir di sana dan menolong memberkati. Kami berdoa menyerahkan ekonomi jemaat Tuhan. Engkau tolong, Engkau pimpin mata pencarian apapun yang dikerjakan hari lepas hari. Buat itu berhasil sesuai dengan janji firman-Mu ya Tuhan. Apapun yang diusahakan Tuhan campur tangan dan mujizat-mujizat Allah hadir di sana dan tolong dengan kuasa-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan jemaat Tuhan di dalam tangan kuasa-Mu, rencana-rencana dan masa-masa depan hamba-hamba-Mu. Tuhan tolonglah, Tuhan berkati agar kekuatan, kesehatan dan apa yang mereka menjadi cita-cita, impian itu menjadi kenyataan dan mujizat Allah nyata dalam kehidupan hamba-hamba-Mu ya Tuhan. Kami berdoa dan serahkan umat Tuhan ke dalam tangan kuasa-Mu. Engkau tolong, Engkau pimpin kuat kuasa darah-Mu Tuhan. Anak-anak kami, suami, istri dan seluruh kaum keluarga besar kami taruh ke dalam tangan kuasa dan pertolongan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan saudara-saudara kami yang sudah Tuhan beri umur panjang ya Tuhan. Kami berdoa buat saudari kami Nevlin ya Tuhan. Kami berdoa buat adik kami Aldo. Terima kasih Tuhan sebab Engkau telah tolong mereka sehingga mereka boleh memasuki umur yang panjang bersama dengan Allah. Terima kasih buat perjalanan kehidupan yang telah mereka lalui bersama-sama dengan Tuhan. Dan sampai saat ini mereka ada oleh karena anugerah Tuhan. Kami percaya di hari-hari yang akan datang mereka akan ada dalam pertolongan dan mujizat-mujizat Tuhan. Berkat Tuhan turun bagi kehidupan saudara kami dan adik-adik kami ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga terus menyerahkan proses kesehatan dari saudari kami Otovina. Berkati Ibu Ana, Ibu Meti. Tuhan, proses kesembuhan terus Engkau kerjakan sampai mereka benar-benar mengalami kesembuhan sempurna yang daripada Tuhan. Dan kami percaya Allah Roh Kudus sedang menyertai mereka. Darah Yesus, bilur Yesus sanggup menyembuhkan mereka ya Tuhan. Kami berdoa menyerahkan keluarga duka Ibu Ola yang ada di Jayapura maupun yang ada di Manado. Tuhan tolong kuatkan dan teguhkan mereka ya Tuhan, agar mereka benar-benar Oma Ola bisa keluarganya dikuatkan dan diteguhkan, dipulihkan, diberi sukacita dan penghuburan di dalam situasi ini ya Tuhan. Kami berdoa Engkau tuntun pimpin setiap hamba-hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami taruh seluruh umat Tuhan ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami berdoa menyerahkan situasi kami yang hari-hari ini kami alami juga. Kami terus berdoa agar kuat kuasa Roh Kudus bekerja di dalam situasi pandemi COVID-19 ini ya Tuhan, agar rencana-rencana dan karya-karya Allah dapat dinyatakan melalui situasi ini. Kami percaya Engkau sedang bergerak dan bekerja melalui
para ahli, para medis, para dokter, para perawat, untuk dapat berjuang lebih keras lagi, untuk dapatkan kekuatan dan kesehatan, pemulihan yang daripada Tuhan, agar mereka diberi hikmat dan kepintaran untuk dapat menemukan vaksin untuk kami semua Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus. Allah Roh Kudus, tuntun pimpin hamba-hamba-Mu. Kami percaya bahwa Allah hadir di sana dan memberi pengarahan, memberi hikmat, memberi kebijaksanaan bagi setiap ilmuwan-ilmuwan yang ada di dunia ini Tuhan. Kami percaya waktu mereka duduk dan mengandalkan Tuhan, kami percaya mujizat itu terjadi. Hikmat itu ada, kebijakan itu turun daripada Allah Roh Kudus. Terima kasih, kami menyerahkan para medis, perawat, mantri yang berjuang keras untuk menolong para pasien. Tuhan tolong kesehatan, kekuatan, sukacita. Allah Roh Kudus tuntun dan pimpin hidup mereka senantiasa. Kami berdoa para pasien, Tuhan tolong dengan kuasa-Mu agar mereka dapat disembuhkan. Waktu mereka berseru mencari nama Yesus, Allah Roh Kudus hadir dan menyembuhkan mereka. Kami berdoa juga buat pemerintah yang berjuang keras untuk mencegah penyakit ini. Kami berdoa Allah Roh Kudus tuntun pimpin dengan kuasa hikmat-Mu dan kebenaran-Mu Tuhan, turun buat setiap pemerintah, sehingga dengan hikmat dan kebijaksanaan yang daripada Tuhan semuanya dapat tercapai dengan rencana-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama-Mu. Kami serahkan kehidupan kami, kota kami Jayapura, daerah kami Papua, Indonesia, seluruh aparat pemerintah di dalamnya, instansi-instansi yang adanya, mulai dari tertinggi sampai yang terendah. Tuhan tolong, Tuhan memberkati dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Allah Roh Kudus pimpin kami dalam minggu ini dengan hikmat dan pertolongan daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami berdoa dan bersyukur dan serahkan hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kekasih-kekasih Tuhan, saya undang saudara bangkit berdiri bersama-sama untuk kita terima berkat yang daripada Allah. Tenaikkan itu pujian, doa Yabes. Dengan iman dan dengan percaya kita akan terima berkat di minggu ini. Haleluya, haleluya. Amin, haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kekasih-kekasih Tuhan, angkatlah imanmu dan arahkanlah pengharapanmu terhadap Kristus. Angkatlah kedua belah tanganmu dengan iman dan dengan percaya. Berkat Allah Bapa Surgawi melimpah tak terhingga. Berkat itu dicurahkannya mengalir bagaikan air dari tempat yang tinggi datarannya ke tempat yang rendah datarannya. Berkat itu mengalir di atas kehidupan kesehatan kita. Berkat itu mengalir di atas tempat adonan kita. Berkat itu mengalir di atas pendidikan, ekonomi, seluruh aspek hidup kita. Persekutuan yang manis di dalam ikatan erat rohnya yang kudus senantiasa menguatkan, mengokohkan iman percaya kita. Dan penyertaan oleh kuasa darah Anak Domba Allah, yaitu Tuhan Yesus Kristus, menjagaku dan menjagamu, menyertaiku dan menyertaimu, menjauhkan segala sakit penyakit kecelakaan maut bahaya, sampai Maranatha Kristus Yesus Tuhan menjemput umat pilihannya. Haleluya, haleluya, amin. Kekasih-kekasih Tuhan, atas nama Gembala Sidang kami mengucapkan terima kasih kepada para pelayan Tuhan dan juga kepada seluruh jemaat Tuhan
yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan seluruh kekuatannya untuk beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Doa kami selalu menyertai jemaat-jemaat Tuhan, baik jemaat Gereja Keluarga Allah maupun jemaat-jemaat yang lain di mana saja berada. Tetap di rumah jika tidak ada sesuatu yang penting. Terus jaga jarak, terus menggunakan masker, selalu mencuci tangan, waspadalah sebab pandemi COVID-19 ini belum berakhir. Besar harapan kita, doa kita bersama-sama dalam waktu dekat kita dapat mengatasinya dengan kekuatan dan pertolongan yang daripada Tuhan. Tuhan menyertai saudara-saudara sekalian. Shalom.